Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Cynthia Nur Aziza dengan NPM 206410551 dari Fakultas Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Di sini kita belajar mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lilis Marina Anggraini MPD. Pada video ketiga ini kita akan membahas tentang prinsip dasar perkembangan individu, karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan moral masa anak. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya, atau dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan dan kematangannya. Menurut Hurlock pada tahun 1980 menyatakan prinsip perkembangan ada 9, yaitu 1. Dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. 2. Peran kematangan dan belajar. 3. Mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. 4. Semua individu berbeda. 5. Setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. 6. Setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. 7. Perkembangan dibantu rangsangan. 8. Perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Dan terakhir, harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Nah, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu prinsip-prinsip perkembangan pada anak. Yang pertama, perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek. 2. Setiap anak memiliki kecepatan atau tempo dan kualitas perkembangan yang berbeda. 3. Perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. 4. Perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit. 5. Perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju ke yang lebih khusus, mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. 6. Secara normal, perkembangan individu mengikuti seluruh fase. 7. Sampai batas-batas tertentu, perkembangan sesuatu aspek dapat dipercepat atau diperlambat. 8. Perkembangan aspek-aspek tertentu berjalan sejajar atau berkorelasi dengan aspek lainnya. 9. Pada saat-saat tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu, perkembangan pria berbeda dengan wanita. Nah, di pembahasan kedua mengenai perkembangan kognitif. Kognitif atau sering disebut kognisi mempunyai pengertian yang luas mengenai berpikir dan mengamati. Ada yang mengartikan bahwa kognitif adalah tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan. Kognitif merupakan proses mental yang berhubungan dengan kemampuan dalam bentuk pengenalan secara umum yang bersifat mental dan ditandai dengan representasi suatu objek ke dalam gambaran mental seseorang, apakah dalam bentuk simbol, tanggapan, ide, atau gagasan, dan nilai atau pertimbangan. Hal-hal yang termasuk dalam aktivitas kognitif adalah yang pertama, mengingat. Mengingat merupakan aktivitas kognitif di mana orang menyadari bahwa pengetahuan berasal dari kesan-kesan yang diperoleh dari masa lampau. Yang kedua, berpikir. Pada saat berpikir, anak dihadapkan pada objek-objek yang diwakili dengan kesadaran. Jadi tidak dengan langsung berhadapan dengan objek secara fisik seperti sedang mengamati sesuatu ketika ia melihat, meraba, atau mendengar. Mekanisme utama yang memungkinkan anak maju dari satu tahap pemungsian kognitif ke tahap berikutnya oleh Piaget disebut 1. Asimilasi. Asimilasi merupakan proses di mana stimulus baru dari lingkungan diintegrasikan pada skema yang telah ada. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi merupakan proses yang terjadi apabila berhadapan dengan stimulus baru. Yang ketiga, equilibrium. Equilibrium menunjuk pada relasi antara individu dan sekelilingnya, terutama sekali
pada relasi antara struktur kognitif individu dan struktur kelilingnya. Pembahasan yang ketiga yaitu perkembangan sosial. Dasar untuk sosialisasi pada anak-anak diletakkan dengan meningkatnya hubungan antara anak dengan teman-teman sebayanya dari tahun ke tahun. Anak tidak hanya lebih bermain dengan anak-anak lain tetapi juga lebih banyak bicara. Jika anak menyenangi hubungan dengan orang lain meskipun hanya kadang-kadang saja, maka sikap terhadap kontak sosial mendatangkan lebih baik daripada hubungan sosial yang sering tetapi sifat hubungannya kurang baik. Pada pernyataan di atas dijelaskan bahwa perkembangan sosialisasi pada awal masa anak-anak ditandai dengan meningkatnya intensitas hubungan dengan teman-teman sebayanya, dan perkembangan ini meningkat dari tahun ke tahun. Pembahasan yang keempat yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Ada beberapa teori mengenai perkembangan moral pada masa awal anak-anak, yaitu 1. Teori psikoanalisa tentang perkembangan moral. Pada teori psikoanalisa, kepribadian manusia dibagi menjadi 3, yaitu ID adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek biologis yang irasional dan tidak disadari. 2. Ego merupakan struktur kepribadian yang terdiri atas aspek psikologis yaitu subsistem ego yang rasional dan disadari namun tidak memiliki moralitas. 3. Superego adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek sosial yang berisikan sistem nilai dan moral yang benar-benar menghitungkan benar atau salahnya sesuatu. 2. Teori belajar sosial tentang perkembangan moral. Teori ini menyatakan bahwa tingkah laku moral merupakan respon atau stimulus. Proses-proses penguatan, penghukuman, dan peniruan digunakan untuk menjelaskan perilaku moral anak-anak. 3. Teori kognitif Piaget tentang perkembangan moral. Menurut Piaget, perkembangan moral digambarkan melalui aturan permainan. Karena itu, hakikat moralitas adalah kecenderungan untuk menerima dan menaati sistem peraturan. 4. Teori Kohlberg tentang perkembangan moral. Menurut Kohlberg, anak-anak memang berkembang melalui interaksi sosial. Namun, interaksi ini memiliki corak khusus, di mana faktor pribadi yaitu aktivitas-aktivitas anak ikut berperan. Hal penting lain dari teori Kohlberg adalah orientasinya yang mengungkapkan moral yang hanya ada dalam pikiran dan yang dibedakan dengan tingkah laku moral dalam arti perbuatan nyata. Nah, itu dia pembahasan yang ketiga kita hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.